지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Nurrohmah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1D. Yang pertama, jelaskan konsep mutualisme dan pluralisme beserta contohnya masing-masing. Mutualisme adalah sebuah konsep yang mengacu pada masyarakat yang memiliki keragaman budaya, ras, etika, agama, dan lain-lain. Masyarakat mutualisme ditandai oleh adanya perbedaan tersebut, tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk hidup secara damai dan harmonis. Sedangkan pluralisme adalah sebuah konsep yang mengacu pada sikap toleransi dan menerima terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Pluralisme tidak hanya mengacu pada perbedaan budaya, ras, etika, agama, tetapi perbedaan ideologi, nilai-nilai, dan keyakinan. Contoh konsep pluralisme dalam Indonesia adalah salah satu contoh negara yang memiliki masyarakat mutualisme. Di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Melayu, dan lain-lain. Selain itu, terdapat berbagai agama seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh konsep pluralisme pada masyarakat Indonesia yang toleransi terhadap perbedaan agama, suku, dan budaya. Hubungan antara mutualisme dan pluralisme memiliki hubungan yang sangat erat. Mutualisme merupakan konsep yang ada di masyarakat, sedangkan pluralisme adalah sikap yang perlu untuk menjaga kondisi tersebut. Soal yang kedua, sebutkan masing-masing contoh mutualisme dan pluralisme yang ada di lingkungan masyarakat sekitar rumah. Contoh mutualisme di lingkungan masyarakat sekitar rumah. Yang pertama, warga dari berbagai suku, agama saling membantu dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Misalnya, warga muslim dan non-muslim saling membantu dalam membangun masjid dan gereja. Warga dari berbagai suku saling membantu dalam merayakan hari besar keagamaan. Yang kedua, warga dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan saling bekerja sama untuk membangun masyarakat. Misalnya, warga yang berpendidikan tinggi bekerja sama dengan warga yang berpendidikan rendah membangun informatika masyarakat. Warga dari berbagai profesi pekerjaan sama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan contoh pluralisme di lingkungan masyarakat sekitar rumah adalah yang pertama, warga Indonesia warga dari berbagai suku dan agama saling menghormati perbedaannya. Misalnya, warga muslim menghormati ibadah umat non-muslim dan warga non-muslim menghormati ibadah umat muslim. Warga dari berbagai suku saling menghormati adat istiadat dan budaya masing-masing. Yang kedua, warga dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan saling menghargai perbedaan. Misalnya, warga yang berpendidikan tinggi menghargai pendapat warga yang berpendidikan rendah, dan warga dari berbagai profesi menghargai pendapat masing-masing. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian pendidikan mutualisme pada generasi muda. Pendidikan mutualisme adalah pendidikan yang mengajarkan tentang kepentingan yang sangat menguntungkan dan pekerjaan yang sama antara individu, kelompok, atau masyarakat yang berbeda. Pendidikan ini penting untuk diajarkan pada generasi muda karena dapat membentuk mereka untuk mengembangkan sikap toleransi dan saling pengertian terhadap perbedaan, meningkatkan kemampuan kerjasama dan penyelesaian konflik secara damai, dan yang terakhir, memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Sebutkan 3 upaya konkret yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk menjadi keragaman Sebutkan 3 upaya konkret yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk menjadi keragaman budaya yang ada di Indonesia.
Yang pertama, belajar dan memahami budaya lain. Mahasiswa dapat belajar dan memahami budaya lain melalui berbagai cara seperti membaca buku, menonton film, mengikuti kursus, dan berbagai interaksi dengan orang-orang yang berbeda budaya. Dengan memahami budaya lain, mahasiswa akan menghargai perbedaan dan toleransi terhadap orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda. Yang kedua, menjaga dan melestarikan budaya sendiri. Mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan budaya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari sejarah dan tradisi budaya, berpartisipasi dan dalam kegiatan budaya, dan mempromosikan budaya kepada orang lain. Dengan menjaga dan melestarikan budaya sendiri, mahasiswa akan turut berkontribusi dalam kegiatan beragama budaya di Indonesia. Yang ketiga, menjaga agen perubahan. Mahasiswa dapat menjaga agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang toleransi dan menghargai keragaman. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkampanyekan pentingnya toleransi dan keragaman serta menjadi contoh bagi orang lain dalam bersikap toleransi dan menghargai pendidikan. Sebutkan soal yang kelima, sebutkan problematika multikultural yang ada di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi pluralisme multikultural yang ada di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi merupakan salah satu problematika multikultural yang paling sering. Terus yang kedua, pemahaman yang keliru tentang multikultural. Pemahaman yang keliru tentang pendidikan multikultural ini juga merupakan salah satu problematika multikultural. Berbagai orang misalnya beranggapan bahwa multikultural berarti tidak adanya aturan dan normal yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati perbedaan. Sedangkan yang ketiga itu faktor-faktor ekonomi dan politik. Nah, upaya mengatasi problematika multikultural itu yang pertama pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang paling penting untuk mengatasi problematika multikultural. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatasi problematika multikultural. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung toleransi yang saling pengertian antara kelompok masyarakat. Yang ketiga, kerjasama antara kelompok masyarakat. Kerjasama antara kelompok masyarakat juga penting untuk mengatasi problematika multikultural. Kelompok-kelompok masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar kelompok. Nah, soal yang keenam, sebutkan apa yang terjadi jika pendidikan multikulturalisme tidak diimplementasikan dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan pendidikan multikultural dapat mengajarkan toleransi dan saling pengertian terhadap perbedaan. Jika pendidikan multikultural tidak mengimplementasikan, maka generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman yang keliru tentang multikultural. Hal ini dapat menimbulkan sikap diskriminasi dan intoleransi terhadap perbedaan. Yang ketiga, konflik dan kekerasan. Diskriminasi dan intoleransi dapat menimbulkan konflik dan kekerasan jika generasi muda tidak memiliki pemahaman yang baik tentang multikultural. Maka mereka akan lebih mudah terprovokator untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain yang berbeda dari mereka. Yang ketiga, ketidakharmonisan antara kelompok masyarakat. Masyarakat yang multikultural akan lebih harmonis jika anggota-anggotanya saling memahami dan menghormati perbedaan. Jika pendidikan multikultural tidak diimplementasikan, maka masyarakat Indonesia akan menjadi semakin tidak harmonis, keras anggotanya, tidak saling memahami dan menghormati perbedaannya. Pertanyaan yang ketujuh,
Melalui apa saja pendidikan multikultural dapat mengimplementasikan di lingkungan MI dan SD. Nah, dari segi mata pelajaran, pendidikan multikulturalisme dapat diajarkan melalui mata pelajaran tertentu seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, pendidikan sosial. Mata pelajaran tersebut dapat mengajarkan tentang pentingnya toleransi, saling pengertian, dan menghormati perbedaan. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan multikulturalisme juga dapat diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka, kegiatan seni dan budaya, dan kegiatan olahraga. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan siswa lain dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, kegiatan sosial. Pendidikan multikultural juga dapat diajarkan melalui kegiatan sosial seperti kegiatan bakti sosial, kegiatan kerja bakti, kegiatan kemanusiaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengajarkan kepada siswa untuk saling membantu dan peduli terhadap orang lain tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah juga dapat mendukung pendidikan multikultural, misalnya sekolah dalam membuat kebijakan yang melakukan diskriminasi atau interlatar serta mendorong siswa untuk berinteraksi dengan siswa lain dari latar belakang yang berbeda.